Sebelum tonton, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Salam Bebenus Channel. Saat ini kami berada di Desa Temeran, tepatnya di RT 002 dan RW 001, Dusun Sungai Temeran, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis. Adapun agenda kegiatan kami saat ini adalah menghadiri kegiatan pembentukan kelompok tani hutan. Nah, para pemirsa Bebenus Channel, untuk malam ini kita tidak ditemani dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bengkalis Pulau, namun Kasih Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Bengkalis Pulau, dalam hal ini Bapak Bustami Nasution SH, insya Allah nanti kita akan melakukan video call agar dapat menyaksikan kegiatan pembentukan kelompok tani hutan ini. Dan kemudian juga disampaikan oleh beliau titip salam dari Kepala UPT KPH Bengkalis Pulau dan Kepala BPDAS Girirokan Pekanbaru. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Salam. Masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Para tokoh perangkat desa Temeran, dan kemudian anggota kelompok tani hutan mangrove lestari alam Desa Temeran. Memang sebelumnya tadi sudah disepakati bersama ya Pak nama kelompoknya. Dan kemudian tidak lupa juga kami sampaikan salam dari Kasih Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau. Dalam hal ini Pak Bustami Nasution SH, dan juga dari Pak Bustami juga menyampaikan salamnya kepada kita semua dari Pak Agus sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau. Dan kemudian disampaikan lagi oleh Pak Bustami juga mengucapkan terima kasih dan antusias dengan kemauan masyarakat, inisiatif masyarakat di Desa Temeran, khususnya kelompok tani hutan mangrove lestari alam Desa Temeran ini, yang ingin berkontribusi dalam hal pengupayaan penanganan abrasi pantai di Pulau Bengkalis, khususnya di Desa Temeran, tempat kita sendiri Pak ya. Nah, nama ini juga disampaikan oleh Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau lebih singkat dengan BPDAS Indragiri Rokan Pekanbaru sebagai perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk Provinsi Riau. Dan juga kami di sini sebagai lembaga swadaya masyarakat, lembaga bukan bersuara,
juga berdasarkan SK Menkumham dan akte notaris pembelian organisasi kami juga membidangi salah satu kegiatan yakni di lingkungan hidup. Jadi terima kasih banyak yang telah mengundang kami, dan di sini kami sifatnya hanya mediator saja, mungkin terkait administrasi pembentukan kelompok. Sedikit banyaknya kita bisa berbagi ya Pak masyarakat tidak tahu, dan bisa membawa kami sebagai media aspirasi bagi masyarakat, agar kami insya Allah ke depan juga memperjuangkannya kepada pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal ini IPT KPH Bengkas Pulau, dan insya Allah memang pihak IPT KPH Bengkas Pulau juga sangat serius melakukan pembinaan kepada kelompok tani hutan yang ada di Pulau Bengkas Pulau. Dan insya Allah juga nanti tadi sudah saya sampaikan kepada beliau Pak Bustami, kita akan melakukan video call agar dapat disaksikan langsung rapat kita hari ini. Dan memang sebelum kita nanti mengadakan diskusi atau berbincang dengan Pak Bustami, tentunya terlebih dahulu kita selesaikan dulu persyaratan pembentukan kelompok ini, di mana nanti hasil rapat kita tuangkan di dalam berita acara, di mana berita acara itu juga kita akan menemukan terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KTH Mangrove Lestari Alam Desa Kemeran ini, yang insya Allah juga nanti hasil berita acara juga nanti akan kita teruskan kepada pemerintah desa agar menerbitkan surat keputusan pemerintah desa Tameran tentang pengesahan pengurus kelompok tani hutan Mangrove Lestari Alam ini. Dan kemudian dari SK yang didapat juga kita akan meminta terkait surat keterangan lokasi lahan penanaman mangrove oleh kelompok Lestari Mangrove Lestari Alam ini. Dan kemudian kita minta juga nanti dari kawan-kawan untuk membuat denah lokasi penanaman mangrove dari kelompok sendiri, karena bagaimanapun kelompok juga nanti akan kita registrasikan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan ditembuskan kepada UPT KPH Bengkalis Pulau. Potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga peranata-peranatanya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena kekurang berdayaan telah menghadap yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam rapat atau pertemuan mengenai melestarikan hutan mangrove. Jadi dalam hal ini kami tamu-tamu mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah sudi datang ke tempat kami ini untuk memberikan inspirasi, memberikan dorongan kepada kami selaku masyarakat Desa Kemeran, yang mana dalam hal ini kami sangat membutuhkan hal-hal tersebut, karena sudah lama, sudah beberapa tahun kami hal ini yang kami ungkapkan, yang kami ajukan, namun banyak hal yang tak bisa kami lanjutkan. Terima kasih sekali lagi karena malam ini mungkin terkabullah niat kami tentang pelaksanaan melestarikan hutan bakau ini. Kami sudah mencumbul, setahu kami dari tahun 2019 kami sudah mengancang-ancang, dan 2020 kemarin
ada pelaksanaan kerja, lepas itu COVID makin menyemarak, maka kami berai. Nah, berai. Jadi kami juga mohon maaf kalau sekiranya pada pertemuan ini kami tak bisa berbuat banyak. Inilah karena pertemuan semacam kekeluargaan, sangat sederhana. Tentu kalau ada kesilapan kekurangan kami dari rumah ataupun mewakili masyarakat kami ini, kelompok kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya untuk kita lebih akrab, lebih bisa mendekat silaturahmi kita, mungkin jarak jauh di Bengkalis Kota dengan kami jarang ketemu. Pada malam hari ini kami berharap untuk perkenalan Bapak satu persatu. Boleh, Pak. Untuk kelompok dan masyarakat kami. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, niatkan pada malam hari ini, kedepannya akan terkabul naknya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah selesai ini, Bapak kenalah kepada kami ini. Iya, Pak. Bapak ya? Iya, Pak. Demikian, berkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salijar, Pak. Ya. Pak Salijar, juga Pak Salijar ini BPD, Pak ya. Ya. BPD di Satu Melan, dan ingin kami perkenalkan dulu satu persatu. Benar apa yang dikatakan orang tua kita, Ya. kenal tak sayang. Ya. Nah, itu gitu. Jadi saya pribadi, Pak, nama lengkap saya ini, Pak, kata orang tua kami ada marga, Pak. Nah, nama Anwar, marga Simanjuntak. Simanjuntak, Pak. Alhamdulillah, saya menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Pengurus Harian Lembaga Bengkalis Musyawarah, dan yang kopiah hitam ini Pak Suhaimi, beliau Wakil Ketua Umum 2, Pak Ridwan Wakil Ketua Umum 4, yang memang membidangi kegiatan salah satu lingkungan hidupnya. Ya. Dan adik kami, Adi Setiawan, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum 2 Pimpinan Pusat Dewan Pengurus Harian Lembaga Bengkalis Musyawarah. Alhamdulillah kita memang pada tanggal 22 Desember 2021 yang kemarin telah melakukan kegiatan deklarasi dan pengukuhan LSM kita, dan dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Riau Kabupaten Bengkalis, yakni Datuk Al-Sultan Said. Memang kita LSM lokal, Pak. Kita bukan nasional, tapi LSM lokal yang ditetapkan dan disahkan di dalam SK Menkumham RI tahun 2021. Demikian saya rasa Pak Dewi. Oh, beliau nih yang ada sekjen, lupa saya nih. Sekjen kita beliau nih. Mentang-mentang lah. Maaf Jen, sorry Jen. Judan. Karena tak pakai rompi. Judan. Oh enggak, tak pakai rompi Sobi, masa sejen nih. Konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan di antaranya upaya yang terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.
Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri Berdasarkan masyarakat berita acara kelompok hasil dapat pembentukan memecahkan kelompok masalah-masalah tani yang hutan dihadapinya. Mangrove Lestari Juga lingkup Alam bantuan Desa menjadi terlalu Tamuran, luas jika Kecamatan Bengkalis. penanganannya dilakukan secara Dengan individu. dihadiri seluruh Pendekatan anggota, kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan 14 sumber orang, daya. maka secara mufakat KTH diberi nama Mangrove Lestari Alam atau disingkat Malam. Karena malam lapar Mangrove Lestari Alam. Apakah para anggota KTH Mangrove Lestari Alam menyepakatinya? Setuju ya Pak? Setuju. Yang kedua, dari hasil kegiatan penyusunan berita acara, maka kita akan membaca satu persatu nama-nama pengurus mulai dari ketua sampai ke anggota. Pertama, Ketua Abdullah. Berarti yang mana Pak? Setuju Pak? Alhamdulillah. Sekretaris Pak Rudiar. Setuju Pak? Alhamdulillah. Bendahara mana Pak Rudiar nih Pak? Demam. Bendahara Pak Asmi Roja. Oke. Alhamdulillah. Setuju Pak ya? Kemudian seksi 1 pembibitan Pak Effendi. Mantap. Seksi 2 penanaman Pak Asim. Seksi 3 pemeliharaan Awang Surya. Seksi 4 pemberdayaan Ridwan. Kemudian seksi 5 kerjasama dan kemitraan Salizar. Berpartisipasi juga. Kemudian anggota Iman Azril. Jadi Pak ya. Alhamdulillah. Maka berita acara sah. Setuju? Alhamdulillah. Setuju. Kemudian sebelum kita tetapkan dan kita sahkan hasil anggaran dasar, maka terlebih dahulu saya akan baca tapi poin-poin yang penting aja Pak. Yang merasa keberatan silahkan sampaikan agar bisa kita ubah. Yang pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok tani hutan Mangrove Lestari Alam atau disingkat dengan KTH Malam, Desa Tamuran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pertama, nama tempat tadi sudah disebutkan, nama organisasi tadi sudah disebutkan. Yang kedua, kelompok tani hutan Mangrove Lestari Alam, sekretariatnya Pak ya, berkedudukannya di Jalan Utama RT 002 RW 001 Dusun Sungai Tamuran, Desa Tamuran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Setuju Pak? Alhamdulillah. Dan kemudian Bengkalis bersuara sebagai salah satu organisasi lembaga lokal yang dibentuk secara sukarela, lahir untuk berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik sebagai fasilitator dan katalisator, sebagai pelatih dan pendidik, sebagai pemupukan modal, menyelenggarakan proyek-proyek stimulan, sebagai agen advokasi, serta sebagai lembaga penggerak peran serta masyarakat. Selain itu juga LSM Beber memandang partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting menjadi faktor keberhasilan program tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dapat terlihat pada tahap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, hasil dan evaluasi program pembangunan. Pada proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat memiliki tingkatan sesuai dengan gradasi, derajat wewenang, dan tanggung jawab. Keterlibatan LSM Beber yang diundang oleh masyarakat KTH bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, mengetahui sejauh mana program yang diberikan lembaga swadaya masyarakat tentang perubahan terhadap kehidupan masyarakat pedesaan, mengetahui partisipasi masyarakat terhadap program-program yang diberikan oleh LSM di pedesaan, khususnya tentang lingkungan hidup, serta mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat di pedesaan. Kalis pulang,
mengenai interaksi negatif terhadap kawasan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan konservasi, maka LSM Beber cukup proaktif sebagai upaya penyadartahuan kepada masyarakat di sekitar kawasan secara berkala mengenai pentingnya hutan mangrove di pantai kawasan konservasi. Usaha kelompok tani hutan mangrove lestari alam, Pak. Jadi misalnya Pak, hasil usaha itu contoh, misalnya kan kita dalam mangrove nih Pak, buat suatu kegiatan di perikanan kelautan Pak. Upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar pantai kawasan konservasi dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pengelolaan kawasan sebagai salah satu solusi yang dapat menurunkan interaksi negatif yang ditimbulkan oleh masyarakat terhadap kawasan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan, melibatkan masyarakat dalam peningkatan pengamanan kawasan, pemberian akses kepada masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu, maupun pembentukan kelembagaan kelompok tani hutan yang terdiri dari masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan ataupun pemilik hak wilayah di sekitar kawasan. Lestari Alam Desa Tameran merupakan kumpulan masyarakat RW 001 Dusun Sungai Tameran. Selama 5 tahun terakhir telah mengelola dan menggarap lahan hutan mangrove seluas 10 hektar. Dengan tanaman hutan mangrove jenis bakau dalam tahun terakhir belakangan ini telah terjadi pengambilan kayu tanaman mangrove oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan di satu sisi pula masyarakat kelompok penanam dan pelestarian mangrove RW 001 Dusun Sungai Tameran memiliki hambatan terhadap administrasi kelompok melalui informasi yang diterima, dan karena hal tersebut juga sebagai penyebab menurunnya keaktifan masyarakat yang bersangkutan untuk melestarikan tanaman hutan mangrove. Dengan mendapatkan informasi terkait keberadaan LSM Beber dalam terakhir belakangan ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembinaan masyarakat terhadap beberapa KTH. Maka pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 diundang untuk menghadiri rapat pembentukan kelompok tani hutan mangrove Lestari Alam Desa Tameran. Undangan dimaksud terkait tertib administrasi pendirian kelompok tani hutan bertempat di kediaman salah satu anggota BPD Desa Tameran di Jalan Utama RT 002 RW 001 Dusun Sungai Tameran, Desa Tameran. Rapat pembentukan kelompok tani hutan dengan dihadiri 14 orang anggota menyepakati kelompok tani hutan mangrove Lestari Alam dan menetapkan Bapak Abdullah sebagai ketua kelompok tani hutan mangrove Lestari Alam dengan disingkat KTH Malam. Dan hasil rapat dituangkan di dalam berita acara berikut: anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan kelompok secara mufakat telah disetujui bersama. Oleh karena itu, berita acara rapat diteruskan kepada Kepala Desa Tameran untuk meminta surat keputusan Pemerintah Desa Tameran tentang pengesahan pengurus kelompok tani hutan mangrove Lestari Alam Desa Tameran periode 2022-2025 dan akan diteruskan registrasi kelompok pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan tembusan pada yang terhormat PT Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bengkalis Alam. Setuju? Setuju. Berarti kita setuju Pak ya? Alhamdulillah. Sudah disetujui dan kemudian berita acara sudah ditandatangani, maka kita masuk lagi ke tahap peraturan tata tertib kelompok tani hutan mangrove. Nah, pertama, setiap anggota kelompok wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai anggota kelompok. Yang kedua, setiap anggota kelompok harus melaksanakan tugas dan kewajiban penuh tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
Ketiga, setiap anggota kelompok diharapkan melakukan pengawasan usaha dan proses kerja anggota kelompok demi terlaksananya program kerja kelompok yang baik dan benar. Keempat, pengelolaan dana, baik dana kelompok maupun penggunaan dana bantuan oleh pengurus harus transparan dan dilaporkan pada setiap pertemuan kelompok. Yang kelima, penggunaan dan bantuan penguatan modal oleh pengurus harus transparansi dan dilaporkan pada setiap pertemuan kelompok. Keenam, setiap permasalahan internal kelompok yang ada dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. Yang ketujuh, anggota yang tidak aktif dalam usaha kelompok maupun program kelompok akan dikenakan sanksi atau buka kurung, dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Setuju? Setuju. Maka sahlah peraturan menjadi tata tertib pelaksanaan kegiatan kelompok. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku pembawa acara rapat ini dan disaksikan oleh tokoh-tokoh kita, baik perangkat desa, RW dan RT dan dari pihak PPD sendiri. Maka pada malam ini hari Jumat tanggal 25 bulan Maret tahun 2022 mengesahkan hasil keputusan rapat. Dan hasil keputusan rapat kami minta kepada ketua kelompok dan sekretaris kelompok untuk meneruskan kepada pemerintah desa untuk diterbitkan surat keputusan pemerintah desa Temeran tentang pengesahan pengurus kelompok tani hutan mangrove lestari alam 2022-2025. Sudah 3 tahun nih Pak masa baktinya. Nah, maka dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah acara rapat selesai, ucapan selamat dan kata sambutan pun hadir dari PT KPA Bengkalis Pulau melalui video call oleh Bapak Bustami Nasution SH, Kasih Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan, dan juga menyampaikan ucapan dari Kepala UPT KPA Bengkalis Pulau oleh masing-masing anggota sambutan dan berhasil yang disampaikan oleh Bapak Bustami Nasution sebagaimana pesan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan Pekanbaru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mendukung kegiatan pembentukan kelompok tani hutan mangrove lestari alam Desa Tameran. Nggak, minta ini Bang, minta kata sambutan sendiri Bang, sepatah dua patah Bang terkait kegiatan kita ini Bang. Oke Bang, silakan Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Julius dan juga khususnya kepada ketua kelompok yang saya tidak bisa sebut mungkin namanya apa nama kelompoknya, tapi kami dari KPA Bengkalis Pulau mengucapkan terima kasih kepada KPA yang terbentuk di Desa Temeran. Mudah-mudahan dengan terbentuknya KPA ini di Temeran, KPA ini menjadi ujung tombak dalam hal penertiban abrasi pantai yang terjadi di Desa Temeran. Amin. Amin. KPA Bengkalis siap mendukung program kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KTA Desa Temeran. Ya. Salam buat ketua dan seluruh anggota yang ada di Desa Temeran, Pak Yuli. Siap, siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih Bang. Sepatah dua patah Bang. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.